Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Firmidaya Aya, jadi kelompok kecil 2.4 praktikum AutoCAD. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 1 modul 2. Langsung saja yang langkah pertama kita tambahkan unitsnya untuk mengatur presisinya menjadi 0,0 dan skalanya menjadi milimeter. Jika sudah, kita langsung saja ke bentuk yang paling mudah, yaitu bentuk circle dulu. Di sini kita akan buat jari-jarinya sebesar 24 mili. Dan di titik pusat yang sama kita buat lingkaran lagi dengan jari-jari yaitu 40 mm. Buat lingkaran lagi, jadi total lingkaran sebanyak 3 dengan jari-jari sebesar 52 cm. Milimeter maksud saya. Oke. Jika sudah, kita buat lingkaran yang besar dengan cara circle lagi. Dengan cara garis bantu, yaitu menggunakan line. Itu dari titik tengah ke bawah. Kita aktifkan dulu dengan F8 ya, otomatnya. Ke bawah sebesar 82 mm. Oke. Selanjutnya kita tarik garisnya ke kiri sejauh 20 mm untuk mencari titik tengah lingkaran besar. Setelah itu naik sebesar 6 mm, naik ke atas. Oke. Berarti di sini kita sudah dapat titiknya. Kita hapus saja. Jadi titik lingkaran di sini. Kita tinggal C, enter. Besar, lingkaran besar itu senilai 91 untuk jari-jarinya. Oke. Jika sudah jadi seperti ini, kita tinggal buat bentuk atasnya terlebih dahulu aja. Jadi yang tadi kita tarik ke bawah, sekarang kita tarik ke atas dari titik tengah sini dengan line ke atas sebesar 46 mm. Oke. Karena di situ panjangnya 68 mm, jadi kita tarik ke kanan, kita bagi 2. 68 kita bagi 2 itu 34, jadi 34 ke kanan. 34 ke kanan. Oke. 34 lagi ke kanan. Jadi berarti kalau dari situ kita pakainya 68. Oke. Terlihat seperti ini. Selanjutnya itu ada naik lagi ke atas sebesar 10 mm. Jadi kita pakai garis bantuan aja ya. Nanti kita trim di akhir. Dan sini ke atas sebesar 10 mm. Oke. Sudah, terus kanan kirinya seperti kayak tadi, tapi yang ini total 50. Jadi ke kanan 25 mm, ke kiri 25 juga. Nah, kita tarik dari kanan berarti jadi 50. Oke. Oke. Sekarang kita satu ini ketemukan dengan line kanan sini, tarik ke bawah sini sampai siku-siku, biar tegak lurus guys. Ini ke bawah sampai siku-siku lagi. Up. Oke. Jika sudah, metode selanjutnya kita menggunakan fillet, karena di sini diminta yang garis ini diminta bengkok sebesar 5 jari-jarinya. Jadi kita fillet aja dengan cara F, enter, fillet. Karena kita dengan jari-jari, maka kita langsung R, enter. Jari-jari tadi diminta sebesar 5 mili, masukkan angka 5. Oke. Kita pilih yang mana yang mau kita. Karena aku mau 2, jadi langsung aja kita pakai M. Jadi M itu multiple, jadi bisa langsung tanpa buat perintah lagi. 1 di sini. Oke, karena di sini oh ya garisnya pasti auto hilang ya. Jadi saya buat lagi aja. Panjang ke sana 25. Jadi 34 dikurang 25 berapa ya? 9 ya? 9. 25 ya. 9. Oke. Kita fillet lagi. F5 objek. Oke. Ingat kita ada di sini. Kita selesai. Terus ya guys, lengkungan untuk di atasnya.
Selanjutnya kita buat ini nih, lingkaran kecil yang di bawah sini, yang seperti telur itu guys bentuknya. Itu dari 6 kita tarik ke kanan lagi dari sini, guys, biar kelihatan. Oh sebelumnya ya betul, sebesar 20. Terima di bagian sini dulu ya, mudah. Terus untuk lingkarannya kita line, kita tarik ke atas sebesar 3 karena kita kurang tadi dari atas ke bawahnya 3. Kita sudah dapat titik lingkarannya, kita langsung circle saja. Di sini dia minta 1/4 lingkaran kayak gitu guys, jadi kita pakai lingkarannya dulu dengan jari-jari 16. Oke, setelah itu kita tarik lingkaran bawahnya. Tadi dari bawah 6, sekarang seperti kayak tadi 6, berarti 6 tambah 3 berarti berapa guys? 9 guys, 9. Oke, kita langsung saja buat circle lagi dengan jari-jari yang sama, yaitu 16 mm. Oke, jika sudah seperti ini, biar lebih gampang saya trim terlebih dahulu ya. Jadi trimnya ini guys, bantunya kita trim aja guys. Biar enak. Oke, jadi saya akan buat garis bantu menggunakan line. Kita hubungkan ujung ke ujung. Oke, sampai ada simbolnya bahwa itu sudah lurus. Sini lagi. Oke, jadi kita sisa trim bagian dalam sini guys. Saya trim di awal, kenapa? Karena biar mudah aja dilihatnya, biar enak nanti tarik garisnya untuk ke step selanjutnya. Oke guys, tadi di sini kita 6 ya, aku buat aja lagi, kan kita akan tarik ke kanan. Tadi di sini 20. Oke sudah. Terus kita akan buat lingkaran untuk kaitan yang ujung ini guys, yang di sini. Yaitu kita tarik sebesar 69 dari kiri. L di sini kita tarik sepanjang 69 mili. Oke. Terus naik sebesar 3 guys. Naik tuh. Naik sebesar 3. Oke. Kita buat circle ya sini. Oke, sebesar 12 untuk radiusnya. Oke, selepas itu sini saya akan buat garis yang di sini guys, dengan menggunakan line tan. Oke. Ntar kita buat line. Terus kita buat tan. Dulu kan di ujung sini ya guys ya. Nah, matikan dulu auto mode nya, kita pakai tan. Kenapa kita pakai tan? Biar tidak berpotongan dengan lingkarannya, jadi langsung gitu guys, jadi dia langsung oke ke situ. Oke, semua terlihat ya bentuknya, biar kita gampang untuk menarik yang di sini guys. Kita trim lebih dahulu aja. Langsung aja ya, takutnya hilang. Kita trim di akhir aja. Jadi kita pakai line sini, sini.
menggunakan pang lagi. Oke, kelihatan. Terus mungkin di atas nih kita juga kasih ya, karena gede nih, si atas gini tarik, berarti ini kita biar nggak mengganggu. Nah, jadi yang di sini guys maksudnya guys, kita langsung aja kopas gitu guys. Lain. Oke. Setelah itu kita buat lakukan di sini. Lakukan di sini tidak diketahui, jadi kita pakai up aja guys. Karena nggak diketahui berapa, jadi kita melakukan aja sekira mungkin yang sesuai dengan gambar. Nah, sini dulu. Oke. Oke. Oke guys, ulang ya. Sekiranya seperti soal di lingkungan. Oke. Cara menggunakan oke. Terima kasih. Oke. Jadi lingkungannya di luar situ. Nah, selanjutnya kita tinggal buat penghubung nih. Nah, selanjutnya kita buat garis yang ini ke atas ini ya guys, dengan cara offside. Terus di sini jangan lupa terus biar kita bisa gerak-gerakan dan tidak terpaku dengan aturan objek yang mau kita offset ini. Langsung aja guys. Oke, jadi kita pakai ini guys. Oke, sudah mulai terlihat bentuknya, jadi sekarang kita akan masuk ke sesi trim guys. Langsung saja TR enter, kita rapikan gambar sesuai dengan modul. Kita mulai dari atas aja ya. Trim. Oke. Ini karena gede nih, kita trim. Trim. Mulai kelihatan guys. Garis bantunya juga kita jangan lupa kita trim guys, dan gambarnya terlihat rapi. Oke, setelah ya gambar jadinya, sekarang langkah terakhir ini opsi tambahan jika ingin menambahkan dimension. Jadi nggak saya kasih dimension semua, cuman saya contohkan gimana cara pemberiannya. Kita bedin, salah kita tarik dari ini titik sini ke sini, apakah betul 50? Oke, betul ya. Style terlalu kecil guys. Waduh. Nah, kita modify dulu jadi menggunakan dim style. Nih, text size-nya kita tambahin. Jadi misalnya kita mau 2,5. Oke. Seharusnya sudah cukup sih 2,5. Oke. Oh iya, ini masih presisi masih 4 ya.
Kita coba di style lagi. Prepare units. Di prepare units kita masukkan presisi. Kita kasih 2 satuan aja. Kasih 1 aja. Biar enak nih. Guys, batuk. Oke, 50. Ini lupa kita trim ya guys ya. Selanjutnya kita dim lagi. Guys, agak sedikit batuk ya guys ya. Arrow tidak terlihat guys. Kita kasih dulu arrow biar kita bedakan sama garis kita. Oke, terlihat ya. Misalnya kita mau jari-jari nih, kita pakai radius sini guys. Nah, apa betul sesuai di soal ya. Lagi ini karena gede nih guys, 40 benar 40, karena yang lebih gede lagi nih sini, untuk 52 betul ya, 52 ya. Yang paling besar nih 91. Oke, yang kecil dulu ini harusnya 16 guys. Oke, 16. Oh iya, 16. Oke, yang kanan tadi 12. Oke, bentar 12. Jadi kurang lebih seperti itu ya guys, penggunaan dim, dimension, cara dim style, modify. Mungkin ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya pengerjaan soal nomor 1 modul 2 AutoCAD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatiatul Maula dengan NIM 21090360005. Saya dari kelompok besar 2 dan dari kelompok kecil 2.4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan soal 2 pada modul 2. Yang pertama, membuka aplikasi AutoCAD, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita dapat memilih Start Drawing atau tanda plus di sini untuk New Drawing. Setelah kita klik, akan muncul lembar kerja baru yang sudah dilengkapi dengan koordinat sumbu X dan Y. Setelah itu, kita dapat mengatur beberapa fitur dasar pada AutoCAD seperti units dengan cara mengetik units. Kita ubah presisinya menjadi 2 digit di belakang koma dan satuannya menjadi milimeter. Klik OK untuk menyimpan perubahan. Setelah itu, tekan F8 untuk mengaktifkan fitur ortho pada AutoCAD, di mana fitur ini dapat digunakan agar garis yang akan kita gambar tetap tegak lurus. Setelah itu, kita dapat membuat gambar dengan memulai menggambar bidang lingkaran di sebelah kiri, yaitu menggunakan tool Circle Center Radius, karena yang diketahui pada soal adalah jari-jari lingkaran. Kita tentukan titik pusat lingkarannya di sembarang tempat, lalu masukkan jari-jarinya, yaitu 5 mm. Buat lingkaran kedua dengan titik pusat yang sama, namun dengan jari-jari yang berbeda, yaitu 15 mm. Setelah itu, buat garis bantu untuk menentukan titik pusat lingkaran berikutnya menggunakan tools line. Dari titik pusat ini ke arah kanan sejauh 70 mm. 70 mm ini didapatkan dari 45 mm ditambah dengan jari-jari yang ada
pada kedua ujung garis bantu ini, yaitu 5 mm dan 20 mm. Setelah itu kita buat lingkaran lagi di ujung kanan garis bantu dengan menggunakan tool circle center radius dengan titik pusat terletak pada endpoint garis bantu. Dengan jari-jari 20 mm dan 32 mm. Setelah itu kita hubungkan lingkaran yang kecil dengan yang besar menggunakan tools line dengan mengaktifkan fitur titik tangan, yaitu dengan mengetik tan. Kemudian klik bagian atas lingkaran, arahkan ke sebelah kanan, yaitu ke lingkaran yang besar. Aktifkan kembali fitur titik tangan dengan mengetik tan, lalu enter, dan klik bagian atas lingkaran. Kemudian tekan escape untuk mengakhiri perintah. Untuk yang bawah juga sama, yaitu memilih tools line, kemudian aktifkan fitur tangan, arahkan dan aktifkan lagi fitur tangan, kemudian klik pada bagian bawah lingkaran yang besar, dan tekan escape. Setelah itu, kita akan membuat garis bantu lagi untuk menentukan titik pusat lingkaran selanjutnya, yaitu dimulai dari titik kuadran bagian kiri untuk lingkaran yang paling besar. Tarik garis ke atas sejauh 50 mm dan ke kanan sejauh 13 mm. 13 mm ini merupakan jari-jari lingkaran yang akan kita buat selanjutnya. Untuk ke bawah juga sama, yaitu 50 mm dan ke kanan 13 mm. Setelah itu kita membuat lingkaran pada endpoint garis bantu yang sudah dibuat tadi dengan menggunakan tool circle center diameter, karena yang diketahui pada soal adalah diameter lingkaran. Kita buat dengan titik pusat lingkaran berada pada endpoint garis bantu dengan diameter lingkaran 10 mm dan 26 mm. Untuk yang bawah juga sama, yaitu dengan diameter 10 dan 26 mm. Setelah itu kita buat garis bantu lagi untuk menentukan titik pusat lingkaran selanjutnya, yaitu dengan titik awal berada pada titik pusat lingkaran kecil ini ke arah kanan sejauh 36 mm. Yang bawah juga sama, yaitu sejauh 36 mm. Setelah itu buat lingkaran lagi yang sama dengan lingkaran sebelumnya menggunakan tool circle center diameter dengan diameter 10 dan 26 mm. Setelah itu, kita akan membuat lingkaran yang bersinggungan dengan dua lingkaran ini. Karena dia bersinggungan dengan dua lingkaran, kita menggunakan tool circle tantan radius, yaitu kita pilih dulu toolsnya yang terdapat pada tools draw. Kemudian kita tentukan dan kita klik titik awal dan titik akhir. Kemudian masukkan jari-jarinya, yaitu sebesar 32 mm, lalu klik enter. Untuk yang bawah juga sama, menggunakan tool circle tantan radius, tentukan titik awal dan titik akhir, dan masukkan jari-jarinya. Setelah itu kita dapat menghapus beberapa garis bantu atau objek yang tidak terdapat pada soal
sehingga akan memudahkan dalam proses penggambaran objek selanjutnya. Penghapusan ini dapat menggunakan toolstream, yaitu dengan mengeklik toolstream, lalu mengeklik dan memilih semua garis yang tidak digunakan atau tidak diperlukan pada soal. Setelah dipilih semuanya, tekan Enter. Kemudian lanjut untuk menggambar objek selanjutnya, yaitu lingkaran yang bersinggungan dengan dua lingkaran ini, yaitu lingkaran besar dan lingkaran kecil. Tetap menggunakan tools yang sama, yaitu circle tantan radius. Tentukan titik awal dan titik akhir, lalu masukkan jari-jarinya, yaitu 12 mm. Lalu Enter. Untuk yang bawah juga sama, dan memasukkan jari-jari 12 mm. Kemudian kita membuat lingkaran lagi yang bersinggungan dengan dua lingkaran ini, tetapi di bagian bawah. Tetap menggunakan tool circle tantan radius. Tentukan titik awal dan titik akhir. Lalu masukkan jari-jarinya 32 mm. Lalu Enter. Untuk yang bawah juga sama. Setelah ini, kita dapat memotong garis yang tidak diperlukan oleh soal dengan menggunakan tool stream lagi. Lalu tekan Enter. Ini sudah menunjukkan hasil gambar dari soal 2, tetapi kita akan menambahkan dimension untuk memberi keterangan ukuran pada setiap segmen bidang yang ada pada gambar ini. Dengan mengeklik dimension, lalu klik titik awal dan titik akhir yang akan diberi ukuran, lalu tarik keluar bidang. Kita atur terlebih dahulu dim style. Untuk pengaturan dimensi, kita atur ukuran simbol, kemudian ukuran teks, dan presisinya. Klik OK, lalu close. Kita lengkapi dimension untuk setiap bidang yang ada, baik itu diameter, radius, atau jari-jari. Setelah dia beri dimension pada setiap bidangnya, ini sudah menunjukkan hasil akhir dari soal 2, modul 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.